karawitan Jatilan ya Mas. Oh iya tadi dibuka dengan Jatilan. Tadi anak-anak loh itu yang nari. Ada Ya, kelihatan kan? Iya soalnya pakai topeng ya. Iya padahal Ya anak-anak udah topeng saya tak lepas dulu deh. Tadi nggak ikut jadel ya Mas. Soalnya lupa tadi nggak bawa topeng yang itu. Yang pakai rambut Mas. Bukan topeng yang ini, salah topeng. Iya. Karena kita sekarang juga lagi di Pendopo Embung Krapyak, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kulon Progo. Jatilan dari mana Mbak? Sanggar mana? Karawitan Turonggo Mudo Ngudi Utomo. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mendengarkan bagaimana para pelaku UKM khususnya di Banjaroyo ini terus bisa naik kelas. Dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini dia Sarasehan Sibako. Mungkin Jatilan tadi bukan sekedar performan untuk membuka acara. Terus apa? Tapi ada makna filosofinya. Contohnya Mas? Jatilan, jalan untuk meniti keberhasilan. Hari ini. Jadi kalau dibuka dengan Jatilan ini harapannya, ini para pelaku UKM di sini menemukan jalan untuk meniti keberhasilan. Semoga nggak salah jalan masuk embung Mas. Oh enggak. Ada jalan lingkarnya soalnya. Iya, sini kan Banjaroyo itu kan ada filosofinya. Apa itu? Banyak belajar orang Yogyakarta. Kan tiba orang Yogyakarta banyak belajar. Yoja ya, orang Yoja ya. Yogya. Hokya itu kan Mas, Hokya ya. Baiklah, dan hari ini kita bersama dengan 3 narasumber yang hadir di sini, tapi ada 1 narasumber yang secara daring ya. Yang pertama, ini yang punya gawe ini Bapak Ibu yang dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ngomong tentang pelaku usaha, kewirausahaan. Nah, beliau ini Pak Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Wisnu. Semangat Mbak Marta sama Mas Primus. Enggak nyelip toh Mas, tadi ketemu toh Pak langsung ke sini. Terkenal loh di sini. Mas Primus Jatilan itu kan tadi. Kalau saya jalan batil ojo dilakoni. Ada filosofinya loh ternyata. Biar agak nyanyi Mas Primus nanti. Boleh kasih tepuk tangan dong. Jalan batil ojo dilakoni. Ojo dilakoni. Itu Jatilan versinya Pak Wisnu. Dan kula nuwun juga Pak Lurah Yohanes Pius Nugroho Jati. Ketemu lagi Je Pak. Kita di sini ya. Matur nuwun, hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol khusus UKM kalau hari ini. Siap. Kalau kemarin desa wisata ya Pak, ada di situ UKM-nya, sekarang khusus UKM-nya. Ini semuanya sudah ini toh Pak, semangat toh UKM-nya di sini? Semakin semangat. Semakin semangat. Selalu semangat. Boleh dong, dengar semangatnya dulu, tepuk tangan yang mana? Iya tentunya dipimpin oleh seorang lurah yang namanya aja mengajak kita sukses. Siapa? Pius. Oh, apa Pintar itu? usaha. Langsung ya dapat idenya ya. Iya, makanya nanti harus maju karena dipimpin oleh Pak Lurahnya Pak Pius, Pintar Usaha. Lajeng kita juga punya salah satu pelaku usaha yang nanti kita bisa juga mencontoh mungkin tips triknya gitu ya sebagai pengusaha. Ada Pak Mukhlasin, ini owner dari Omah Duren apa Pak? Mangros. Mangros ya. Mangros. Wah, ini lagi musim durian nggak Pak? Mulai ya. Wah, sayang kita kecepatan. Iya, kemarin nyetel TV isinya durian 3 semua. Durian 3. Iya ya Pak ya. Oh, maksud. Makanya lagi musim. Bukan durian yang itu Mas. Beda nih. Durian yang enak lah. Nggih. Nanti ngobrol tentang usahanya Pak ya. Seperti apa dan semoga juga menginspirasi pengusaha yang lain. Dan kita juga sebenarnya punya Pak Hifni Muhammad Nasih SEMBE, anggota DPRD DIY dari fraksi PKB yang nanti hadir secara daring. Jadi sekarang kita akan menyapa dulu Bapak Ibu para pelaku usaha yang ada di Banjaroyo. Boleh dong ininya dulu Mas, yel-yelnya kayak apa semangatnya? Oh iya, kita uji semangatnya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Yes. Fokus semuanya karena kehujanan, basah ya. Jadinya fokus. Nah, kita juga mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Ibu, cerita usahanya. Boleh ya? Boleh nggih? Coba sekarang dimulai dari yang ini yang kemarin sudah saya cicipin soalnya produknya. Bu Mur Yaningsih.
yang punya selondok, Bu Mur, monggo Bu, Wah, boleh Bu berdiri. Bu Mur, cerita dong usahanya mulai dari kapan, tahun berapa? Usaha saya itu usaha dari turunan dari ibu saya. Terus saya lanjutkan manajemennya yang saya yang memegang. Itu Jadi generasi kedua ya? Iya, iya. Saya mulai tahun 2006. Bu, ngomong-ngomong bahan bakunya ada di sekitar sini aja? Atau Kalau saya kalau cuma mengambil di sini kadang kesusahan Bu kalau ambil di pasar. Dan kalau saya ngambil di kebun-kebun seperti itu, saya agak kerepotan. Soalnya nanti tidak bisa mengejar produk saya. Jadi saya mendatangkan dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Yeah. Terus saya pilih ketela yang bagus. Ketela yang bagus itu, kalau ketela kan ada dua macam. Yeah. Ada yang kuning, ada yang putih. Kalau yang bagus itu kalau kuning, kuningnya itu kuning bersih, yang putih juga bersih. Dan itu ketela yang bagus itu kalau saya itu dari umur 8 bulan nyampe 12 bulan. Jadi kalau di atas yang itu sudah keras itu ya? udah. Kalau yang di atas 1 tahun, 12 bulan itu kadang udah gembos, itu udah nggak bagus lagi. Tapi kalau di bawah dari 8 bulan itu kalau dibikin masih lengket. Bu Mur, kalau sekarang sudah dipasarkan di mana aja nih produknya? Udah dipasarkan nyampe itu Jogja, soalnya ada tengkulak-tengkulak yang mengambil. Oh, sudah langganan mereka? Iya, iya. Iya. Bisa sampai... Per apa Bu ukurannya itu Bu? Tergantung permintaan Pak. Yang Ada yang packing sendiri ada Bu Mur? packingnya cuma 1/4 sama 1,5 kiloan Pak. Setengah kilo ya? Iya. Iya, produknya ada di belakang nih. Wah, enak banget ini. Bu, sekarang ini kan sudah mulai digital gitu ya, online gitu. Bu Mur sudah mencoba untuk mengonlinekan belum usahanya? Saat ini belum, soalnya kalau tengkulak itu pada barengan ambil kadang nggak kebagian juga Bu. Oh, sudah langsung habis sama tengkulak Iya, soalnya. iya. Oh, baik. Bu, kalau ke depan pengen gimana usahanya Bu? Memajukan usahanya seperti apa? Ya, keinginan saya usaha saya itu berhasil, bisa masuk di swalayan, di mal-mal itu. Sudah ada izinnya kayak PIRT segala macam sudah? PIRT itu baru di kelompok, pribadi saya baru dalam proses. Oh. Halal juga udah ada, INB juga udah ada. Ya. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak. Kita Bu berikan Mur. tepuk tangan Bu Mur, matur nuwun. Kemudian kita juga mau minta Bu Martanti buat cerita usahanya. Ini kalau ini spesial nih usahanya nih, Mbak? Mas. Produknya itu katanya keripik dari lompong Mas. Wah, Enggak, ini. lompong itu apa? Dibikin keripik jadi kayak apa? Saya di sini bikin keripik lompong dari kemarin mau ada lomba gempar KWT. Berawal dari itu. Kenapa milih kepikiran lompong? Iya. Karena di belakang rumah saya itu banyak lompong-lompong yang nganggur. Oh, liar. Nganggur diberdayakan. Untung waktu itu saya nggak pas di belakangnya Ibu. Bisa dikeripik aku. Mumpung ada Nah, yang idenya nganggur. kan ada yang di belakang. Nganggur. Alhamdulillah tanaman Bapak itu di belakang kan banyak, di kebun-kebun itu banyak lompong itu kan yang diambilin biasanya cuma talesnya. Talesnya udah saya bikin keripik duluan, tapi lompongnya mau diapain gitu. Maksudnya batangnya itu ya? Ya. Loh, terus sekarang sudah mulai dipasarkan di mana? Sekarang mulai dipasarkan di wilayah Kalibawang. Terus saya online kemarin itu kirim ke Cikampek, ke Pemalang, ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, Pontianak. Teman saya waktu SD, SMP, Semea, terus teman kerja waktu di Kerawang, terus teman waktu di Jombang, banyak. Kok mereka bisa tahu? Kan saya online. Di online di mana? Kan saya online di WhatsApp, di Facebook, Oh, di Instagram. Biasa. jadi produknya bisa sampai kemana-mana Ya, ya? alhamdulillah. Apa respon mereka lihat ini kok produknya kok aneh gitu? Belum pernah denger. Enak loh Mar, katanya Oh, gitu. enak Tomar, meneh gitu. Dijualnya berapa? Ongkirnya berapa kalau sampai ke Kalau Sumatera? ongkirnya kan ditanggung si pembeli. Oh, ongkirnya ditanggung si pembeli. Iya. Berapa paling mahal Bu? Saya pakainya kemarin itu saya masih langganan pakai Lion Parcel itu paling murah.
Oh. Itu per kilonya kalau yang Cikampek di Kerawang itu cuma 10.000. Kalau yang kisaran Jogja, Bantul masih 7.500. Harga per produknya kilonya. berapa? Harga produknya 40.000. 40.000 produknya. Oh. Gimana Per kalau free kilonya. ongkir? Kalau ongkirnya di free-in, mau nggak? Ongkirnya di free-in, nggak dapat digratisin. Belum pernah ya. Oh, belum pernah. Belum. Oh, nanti tanya Pak Wisnu ya. Oke. Ke depan pengen gimana nih usahanya mau di Ya pengen maju, pengen lebih banyak dikenal konsumen di luar sana. Ini masih bikin sendiri apa sudah punya Masih beberapa bikin orang? sendiri. Saya belum bisa mengasihkan ke orang lain. Masih istilahnya kan masih awal. Saya kan masih gimana sih ya, masalah rasa, masalah warna juga kan masih belajar. Iya. Oke. Dan sudah menemukan satu formula khusus ya Pak? Maksudnya dikunci itu bumbunya itu gitu ya? Iya. Berarti ini masih sangat baru ya? Iya, iya. Belum punya NIB juga ya? Udah. Oh, NIB-nya Kan malah sudah sebelumnya punya? saya udah punya Munggleng. Oh. Nomor izin berusaha kan Iya. pertama saya bikin Munggleng, langsung punya PIRT. Habis itu saya mengajukan yang lompong lewat online. Langsung saya dikasih hasilnya langsung jadi. Oh, ternyata karena ini pengembangan produk ya, Iya, ada produk iya, baru. betul. Oh, Iya. baik. Oke, matur nuwun Bu Matur Martanti, nuwun, kita Pak. berikan apresiasi Nggih, untuk Bu sami-sami. Martanti. Kemudian di sini juga ada yang khas ini karena di daerah Banjaroyo ini ada satu tujuan wisata religius, jadi ada Sendang Sono Gua Maria. Maka ada spesifik juga di sana kerajinannya. Boleh cerita Bu Rianti, monggo. Iya, usahanya ini apa aja? Kerajinan ya, berarti souvenir juga untuk para pengunjung, Iya, para wisatawan. rosario sama salib sama bikin gantungan kunci. Itu sudah dari kapan membuatnya? Yo semenjak berapa tahun ya? 20 tahunan. Wow, 20 tahun. Iya. Usaha keluarga. Atau- Itu ya pribadi saya. Oh, pribadi. Iya. Tapi di sana kan juga banyak perajinnya. Apa ini ada juga kelompok gitu? Kelompok ada. Ada kelompok Iya. juga, ada yang satu-satu gini. Iya. Oh, oke. Ini bahan baku apa saja Mbak yang dibuat? Itu ada yang dari kayu, dari batu, dari kristal, plastik. Kalau gantungan kunci itu ya macam-macam seperti gitu. Ada yang dari kayu juga, ada yang dari bahan batik. Iya. Ini kan spesifik ya, ada inovasi-inovasinya enggak kalau yang misalnya untuk souvenir yang ini kan bersifat religius ya tadi kayak rosario, kayak salib Salib. gitu, ada yang bisa ditingkatkan gitu apa Mbak Dan? Dari sisi apanya? Kreativitasnya kah atau bahan bakunya yang bisa di Kreativitasnya. kreativitasnya? Iya. Ini biasa paling laris gitu di bulan-bulan apa? Kalau bulan Oktober gini sama bulan liburan, Mei Liburan. sama Desember mungkin. Desember ya. Idul Fitri itu juga ramai. Itu Jadi karena banyak pengunjung liburan ya, Iya, malah liburan. pada ziarah. Oh, oke. Mbak kalau memproduksi Cindramata ini kan berarti benar-benar harus menekan ongkos produksi ya, karena biasanya kan semurah-murahnya biar laku. Nah ini paling mahal berapa ini? Paling mahal Iya, itu tergantung dari bahannya. Kalau bahannya itu yang bagus itu paling mahal yo. Saya kan warungnya kecil, jadi tidak seperti kayak di toko-toko yang besar itu. Kalau yang saya punya itu paling mahal seharga 125. Oh ada ya. Itu ada. Berarti punya displaynya, punya warungnya, tapi juga produksi. Iya. Oh. Iya. Online juga, Mbak. Di ya? online Enggak, enggak. belum di onlinein. Enggak. Padahal kan pengunjungnya dari mana-mana kan? Iya. Yang datang ke Sendang Sono mungkin dari daerah mana-mana. Enggak online. Oh, karena benar-benar yang datang buat oleh-oleh ya. Iya. Oke, baik. J, terima kasih banyak Bu Rianti. Matur nuwun. Matur nuwun Iya. atas ceritanya. Satu lagi Bu Siti Kodriah, monggo Bu. Ini yang punya bunga di depan kita ini ternyata Oh ini iya, ini dari sesuatu yang istimewa Mas, bahan yang bakunya. mungkin di rumah tangga banyak dibuang. ini Ternyata. punya nilai ekonomis. Monggo Bu, silakan. Perkenalkan, kawula naminipun Siti Kodriah
sebagai ketua KWT Langon Happy, Kang Makili mengenalkan bunga kulit bawang. Saya namakan ek bawang. Ek bawang. Kali bawang kan bisa, kulit bawang juga bisa. Kali bisa, ek bawang. Ya. Maksudnya X gini, silang itu bawang. Iya. Ternyata bisa kali bawang, bisa kulit bawang. Dan ini kulit bawang beneran, Bu? Iya. Kok jadi kayak gini tuh diapain? Dipun teres. Oh. Semua daunnya juga kulit bawang. Itu dari limbah semua. Lah ngumpulin kulit bawangnya dari mana? Dari tukang itu mie ayam. Di pasar juga. Itu semua dari limbah semua. Ini bawang apa ini, Bu? Bawang Kating putih, atau kating. Kating ya? Iya. Itu dari limbah semua. Dari limbah semua Iya. loh. Buat gupel kawatnya itu dari apa itu benang sentrat karena kami jualan pakan. Jadi menggunakan barang limbah semua. Iya. Di rumah ada itu bunga dari kresek juga, tapi lupa dibawa. Malah Dibuat lebih apa, bagus. Dibikin apa? Dibikin bunga. Bunga juga? Iya. Bunga juga. Tapi ini unik ini ya. Ini sekarang yang suka beli dari mana? Kalau ada tamu, Ada tamu. rombongan-rombongan dari dinas, dari itu teman-teman, itu kalau lihat kepingin beli, dibawa ke pasar juga. Ada yang Ini bikinnya sendiri apa beberapa orang, Bu? baru satu rumah keluarga. Baik, matur nuwun, Bu. Kita berikan apresiasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini tuh menarik banget di sini semuanya. Lucu dan keren, spesifik ya. Kita akan bahas nanti narasumber kita gimana juga responnya. Tetap di Sarasehan Sibaku. Ngomong-ngomong yang sudah punya NIB siapa aja, Bu? Bapak angkat tangan. Weh, lagi nih gitu loh, sudah punya nomor induk berusaha. Terus yang sudah pernah dengar si Bakul, angkat tangan. Kan barusan saya ngomong, kan berarti dengar. Iya. Kudune kabeh mengangkat tangan kan barusan. Yang sudah daftar si Bakul angkat tangan. Wah. Nanti biar Pak Wisnu menerjunkan timnya. Kalau dilihat secara geografis, meskipun Banjaraya ini jauh dari Jogja, tapi tidak terlalu jauh dengan destinasi unggulan nasional ya. Di sini kan termasuk kawasan pengembangan Borobudur juga Pak ya mungkin. Nah ini ya BOB ya. Jadi ini anugerah ya. Kalau kita lihat di Banjaraya ini titik yang potensial untuk dikembangkan banyak sekali. Embung Rapia ini, kemudian Embung Tonegoro Pak ya, Pak Lurah ya. Kemudian Banjaraya ini juga sentra durian ya kalau nggak salah ya. Hanya saya lihat ini produknya kulit bawang tapi brandingnya Omah Durian ya. Nah ini mungkin yang memang perlu disinergiskan ya. Makanya tadi dulu saya ke Tonegoro itu 3 kali ya, saat mau dibangun, saat peresmian, dan kemarin terakhir dengan Pak Lurah ini. Suguhannya durian, tapi dengannya orang-orang durian, mau ngono stikernya durian, mungkin belum usum mungkin ya, makanya belum musim. Jadi ini bagus Pak, Bu, cuma tadi kalau pengen ke supermarket, pengen lebih, apalagi kalau pengen ke galeria kok mestinya nggak ada staplesnya ini nanti ya. Nah ini ya nanti. Yang di belakang yang udah nggak pakai staples. Yang sekarang ini memang kita produk-produk yang disukai konsumen yang menghindari ada staplesnya pakai yang untuk yang kertas-kertas saja, yang ATK saja. Kalau yang produk-produk makanan
sebaiknya dihindari yang staples. Ya yang seperti ini nih. Iya, ini sudah. Ini premium dan lokal beda ya di sini ya. Cuman mungkin PIRT-nya itu nanti disusuli. Kemudian kalau memungkinkan halal itu dioyak karena baik dinas koperasi kabupaten atau di provinsi ada skema kita memfasilitasi sertifikasi PIRT maupun halal ini kan. Jadi dan itu semua gratis. Ini tiap tahun ada. Jadi silakan mendaftar saja di kabupaten atau di provinsi. Itu sangat memungkinkan. Itu dan benefitnya murah sekali. Kemudian yang kedua yang talas, lompong ya. Lompong, memang harus dicoba. Kalau dari tadi ibunya itu mungkin semangat untuk marketingnya cukup kuat ya. Dia apal. Teman saya yang di Semeya SMP, baik perempuan cowok itu ingat semua. Lah ini kemudian laku lah ini. Kalau tapi sebagian besar dikerjakan sendiri. Tapi kalau nanti ibu bisa mengenal ekosistem digital atau minimal daftar di Sibakul, kemudian ibu masuk ke komunitasnya Shopee atau komunitas marketplace yang lain, ada Beli-Beli, Tokopedia dan semacamnya, itu nanti akan lebih bagus lagi. Memang kalau saya belum lihat tesnya, kalau dari bentuknya biasa kan tetap, tapi dari testimoni teman-teman kayaknya rasanya menarik ini. Saya juga pengen nyoba nanti bagaimana kalau dari kemasannya juga nggak kalah ya, tinggal di toto-toto dikit nanti, karena kalau ini nanti berkembang Pak Lurah, nanti mestinya ikon-ikon seperti ini yang jadi lokal ini bisa dikumpulkan di suatu tempat untuk showroom, kemudian dipromosikan sebagai ikonnya Banjaroyo atau ikonnya yang mendukung pengembangan BOB Borobudur. Dan ini menjadi khas karena besok lalu lintas dari selatan, dari Yia ke sini akan sangat ramai sekali. Dan sekarang sudah ramai itu kan, apalagi di Borobudur banyak event-event yang limpahannya sampai ke sini juga, sampai ke Kulon Progo. Event lari, event sepeda itu banyak sekali. Pengembangan desa wisata di sini juga sudah sangat masif. Dan ini yang mestinya nanti bisa disupport. Sama halnya kemudian dengan yang mungkin tadi pernak-pernik untuk Sendang Sono ya, Rosario, bisa tidak nanti pernak-perniknya bisa beragam. Bentuknya bisa duren, untuk yang khas di Banjaroyo ini, atau mungkin gambar patung-patung Dewi yang ada di Kecamatan Kalibawang, ada patungnya atau Pak di sana? Nah, atau itu kan ada patung-patungnya juga, itu kan bisa sehingga bisa buat, kalau Rosario kayak sama tasbih itu mungkin sama ya mungkin ya. Nah itu kemudian mirip-mirip, bisa nggak nanti produknya itu tidak hanya untuk teman-teman di Kristiani, tapi mungkin bisa nggak support untuk teman-teman yang Buddha. Nah ini yang patung Buddha, gambar stupa, itu kan jadi ciri khasnya. Jadi nanti pasarnya tidak terbatas pada segmentasi tertentu, tapi mungkin bisa lebih luas. Syukur-syukur kalau nanti turis suka kan nanti bisa diekspor. Cuma kalau diekspor produk-produk kayu itu perlu SPLK lah, ini nanti di tahapan-tahapan berikutnya nanti pemerintah bisa memfasilitasi ini. Ini yang mungkin bisa disupport. Tapi saya yang juga suka yang ini, yang kulit bawang ini, makanya saya tadi pegang-pegang, oh iya ya ternyata kulit bawang itu ternyata ini bagus. Maksudnya menariknya apa Pak? Iya. Kenapa tertarik? Ini barang-barang yang terbuang ya selama. yang refill ini saya sangat apresiasi. Dia bisa mengolah sesuatu yang sebenarnya itu sepele, tapi kemudian bisa menjadi punya nilai yang lebih. Ini kalau bisa ditulakan ke yang lain memang, karena sekarang
contoh skema-skema yang refill, recycle ini kemudian mestinya bisa memberikan inspirasi tidak hanya bagi Banjaroyo, tapi saya kira dari Banjaroyo itu kemudian bisa membumi olahan limbah kulit bawang. Nah, itu nanti ditekankan di situ, nanti akan bagus. Jadi memang karena brandingnya Omah Duren, mestinya di dalam situ nanti akan dikenalkan skema-skema yang turunan ini limbah mie ayam sebenarnya, limbah mie ayam yang ada di sini, sehingga engko mie ayam bonusnya ya ini bisa jadi bisa dibuat lebih kecil juga nanti. Jadi artinya apa? Kalau dilihat dari potensi produksinya Mbak Marta, Banjaroyo ini sudah hebat, sudah bagus. Destinasi alamnya punya kekhasan tersendiri. Embungnya juga lumayan, dekat dengan Kali Progo. Nah, ini yang dekat dengan Borobudur. Ini mestinya sebuah kelebihan yang tidak dipunyai oleh wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini mestinya Pak Lurah bisa lebih atraktif, lebih kreatif mengembangkan produk-produk ini. Pemerintah supportnya apa? Kalau kali ini, karena konteksnya Sibagul, ya kami akan support di pemasarannya Bapak Ibu semua. Jadi kan tadi baru satu yang sudah daftar Sibagul ya. Jadi yang belum daftar Sibagul silakan daftar di Sibagul. Alamatnya mana? sibaguljogja.jogjaprof.go.id. Di KTP Kulon Progo, atau kalau Bapak Ibu alamatnya di kota tapi tinggalnya di Banjaroyo enggak apa-apa, tapi KTP-nya DIY. Itu punya usaha. Itu nanti daftar di Sibagul. Kalau sudah daftar seperti Ibu tadi, ikut skema market hub ongkir. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan foto produknya. Nah, kalau selondok di foto yang menarik itu kan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa daftar Sibagul, lolos kurasi, mestinya kalau kurasi itu tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari bisa dicek Bu di Sibagul. Atau nanti ditanyakan ke Mas yang belakang, sejak saya itu lolos atau belum. Kalau belum lolos mestinya ada balasannya karena apa. Sebagian besar yang tidak lolos itu karena fotonya tidak menarik, tidak jelas, resolusi rendah. Kemudian yang kedua, ya tadi fotonya itu ngakune dodolan kembang kayak gini, ternyata fotonya limbahnya. Nah, itu nanti nggak sesuai dengan produk. Iya, ini yang kemudian nanti silahkan Bapak Ibu yang belum punya NIB bisa mendaftar di belakang, yang belum ikut kurasi Sibagul nanti bisa mendaftar di sana. Dimanfaatkan skema kami biar Bapak Ibu nanti bisa kita bantu pemasarannya. Kalau di sini saya nggak tahu ya, di sini ada yang baju-baju hijau nggak ya? Grab Gojek gitu nggak? Kalau tidak ada, sampai sini Bu ya. Ojol. Kalau belum masuk, nanti kita gunakan skema pengiriman lewat pos. Kalau Bapak Ibu lolos kurasi Sibagul, ke kantor pos terdekat itu tinggal nunjukkan NIK-nya di KTP. Tinggal bilang, saya mau ngirim produk-produk UKM saya ke ini, dicek. Nomor KTP-nya itu sudah lolos tidak sama di kantor posnya Sibag di sekitar sini. Kantor pos terdekat pun di mana? Kalibawang lah, di Kalibawang nanti akan dicek. Itu kita memfasilitasi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau dikirim ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, itu bisa. Ongkirnya gratis. Jadi ngirim tadi ini sama Sumatera loh Pak. Lompong ini nanti bisa kita fasilitasi ke teman-temannya, tapi itu loh ya, daftar Sibagul, ikut market hub, nanti kalau lolos tinggal ke kantor pos ini aja dibawa, dipegang Ibu ke teman-temannya, ongkirnya pemerintah daerah yang menanggung. Iya, tangan ini. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang di Kelurahan Banjaroyo ini beberapa saat kita pernah main ke Pak Lurah, ke Tonegoro. Mungkin dalam tidak lama kita tetapkan Banjaroyo sebagai salah satu desa trainer binaan Dinas Koperasi. Makanya tadi saya matur ke Pak Lurah,
derek yang mau dikembangkan produknya apa. Itu nanti. Kalau saya lihat sini kan sebenarnya sudah banyak yang settle. Kalau yang belum settle, yang seperti apa? Skemanya nanti bisa menggunakan kelembagaan yang sudah ada, Pak Lurah. Jadi kami tidak memaksa harus membentuk sebuah lembaga desapreneur. Kalau KWT-nya sudah kuat, bentuk saja KWT itu menjadi satu sebagai sebuah bagian dari lembaga komunitas trainer. Kalau koperasinya kuat, dibentuk saja koperasi itu menjadi sebuah bagian dari koperasi untuk yang menjalankan spirit trainer. Kalau BUMDes-nya kuat, ya BUMDes-nya aja yang saya derek Pak Lurah nanti. Kalau di sini banyak produk-produk seperti ini nanti tinggal dipilih. Tentunya produk-produk yang bagus, yang sudah settle, tinggal mungkin ditoto kemasannya. Tinggal bagaimana kita bantu pemasarannya. Nah, kalau yang lain-lain nanti kita tunggu ya Pak Lurah ya, kalau nanti mau bicara BKK atau apa, nanti kita lihat di pelatihan tahun pertama kira-kira animo masyarakat atau kelompok di sini untuk ikut seperti apa. Yang kedua, jangan salah pilih peserta Bapak. Peserta desapreneur di beberapa tempat tuh dipilih kelurahan tuh hanya comot. Selain wong nganggur diceluk, skon tetek lungguh. Akhirnya manfaatnya kita tidak akan dapat. Pulang wong buru snack, makan siang, honor, selesai. Tapi yang kita inginkan tidak itu. Yang kita inginkan Bapak Ibu usahanya semakin berkembang. Nanti di pelatihan desapreneur kan minimal 3 tahun. Jadi 3 tahun akan kita datang di sini Bapak. Kalau Bapak Ibu di sini atas komando Pak Lurah nanti bisa mengembangkan produk-produk ini secara lebih baik, artinya nanti kalau belum punya PRT bisa dibantu Bapak kita dengan tim pendamping kami. Belum punya halal bisa kita fasilitasi. Kalau Pak Lurah pengen pameran nanti tinggal matur saja. Nanti bisa kita desainkan di mana, asal lokasi pameran itu memang menarik untuk didatangi orang. Jangan sampai kasihan Bapak Ibu sudah buat produk, ternyata yang datang nggak ada. Itu jangan sampai seperti itu nanti. Jadi diusahakan momennya pas bersih desa atau pas perayaan-perayaan hari keagamaan, katakanlah pas libur-libur Paskah atau apa. Kalau pas Rasulan atau pas perayaan Idul Fitri, Idul Kurban, itu silahkan, atau pas Waisak di sana memungkinkan nggak di sini ada? Saya nggak tahu apakah ada perayaan khusus untuk Kiai Sadra atau enggak di sini ya? Waisak tidak ada. Oh iya, itu nanti bisa diolah bareng. Itu memang memungkinkan. Nanti kami akan support pada aspek itu. Asal itu tadi jangan sampai kalau pas kita buat pameran sing rame wong sing dodol. Tapi harus buat event bagaimana orang luar tuh datang ke pameran itu, kemudian beli produk Bapak Ibu sehingga laku. Intinya Dinas Koperasi siap support Pak di Banjaroyo, jangan khawatir, asal nggih nyon sewu nanti sumbut itu warganya nyengkuyung gumregah. Ayo kita pengen membuat Banjaroyo itu bisa punya produk-produk unggulan yang bagus, yang berkualitas, yang bisa menambah ekonomi Bapak Ibu semua. Ini nanti bisa kita bantu. Saya kira itu Mbak Marta yang baik. Apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Setelah ini nanti kita tanya Pak Lurah ya, ditanggapi seperti apa tawarannya dari Pak Wisnu, dan juga nanti bagaimana pelaku usahanya sendiri juga ikut menanggapi dong. Kalau pengen tahu apa nanti yang mau disampaikan, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Tambah semangat Bapak Ibu. Iya, tambah wawasan juga. Iya. Nah, kita mau dengar Pak Lurah ini tanggapannya, dikasih
lemparan umpan nih ya, pancingnya dari Pak Wisnu. Gimana Pak Lurah, nanti ke depan seperti apa nih UKM-nya? Iya, terima kasih. Tadi Bapak sudah mengungkapkan dan juga tim dari Dinas Koperasi tadi sudah juga datang di Banjarnegara terkait desa Tener. Saya secara pribadi itu sangat apresiasi. Terima kasih. Itu betul-betul sangat terima kasih karena itu menjadikan fondasi bagi kami. Tetapi bagaimana mungkin saya ke UMKM, semangat tidak dengan ini? Semangat. Selalu semangat? Nah, harus pasti semangat. Ya. Terima kasih. Yang pertama itu memang itu fondasi bagi kami, di mana kami dalam perlu pendampingan. Selain pendampingan juga harapan UMKM yang ada di Banjarnegara itu tetap punya semangat yang baru dan juga tidak hanya sekedar ini cukup, tetapi bagaimana bisa berkembang. Potensi Banjarnegara itu sangat luar biasa. Tadi juga sudah diungkapkan, diceritakan bahwa satu, ini adalah batas di mana Kulon Progo dengan Jawa Tengah. Pasar yang ada dekat adalah pasar di mana ada kewilayahan BUB, Badan Otoriter Borobudur yang tadi juga sudah disebutkan. Suatu kawasan wisata yang pertama Candi Borobudur, kemudian wisata di Banjarnegara itu ada wisata Tonogoro, Embung Krapyak, Samudra Raksa, Ancol, itu ya wisata alam. Itu tidak hanya sebatas wisata, tetapi ke depan itu menjadi suatu pasar. Wisata alam tetapi menjadi pasar di mana UMKM bisa hadir di situ. Mengembangkan produk di situ. Itu utamanya. Jadi tidak hanya orang datang langsung dia pergi. Tapi bagaimana mereka datang beristirahat dan menikmati semilane orang Banjarnegara pastinya. Jadi memanfaatkan wisatawan yang datang ya, ini sebagai peluang ya, peluang pasar. Itu wisata alam. Yang kedua tadi wisata religius tadi. Ada Sendang Sono dan juga di sini dekat sini makam Kiai Krapyak. Itu komplit sekali. Ada yang nuansa Kristiani, ada yang nuansa Muslim, itu ada. Fokus memang yang sudah berjalan di Sendang Sono. Itu dalam setahunnya itu tiap hari itu ada peziarah ataupun tamu. Mereka, saya sebagai lurah juga, Nyun Sewu, saya juga sebagai pelaku usaha juga. Oh. Ya, pelaku usaha saya cerita juga bagaimana masyarakat, terutama masyarakat Padukuhan Semagung itu bisa hidup dengan mereka dengan kerajinan ataupun menjual produk tersebut secara langsung. Secara yang tidak langsung memang ada beberapa toko itu yang menjual secara semi online. Semi online itu adanya jaringan, jaringan sampai dengan luar pulau, sampai Kalimantan, Irian, sampai juga dengan Malaysia. Itu jaringan. Jadi kita itu tidak hanya sekedar membuat produk, tetapi bagaimana kita membuat suatu peluang jaringan. Itu penting sekali. Karena kalau hanya sekitar lokalan, pastinya juga produk akan terbatas. Tetapi kalau itu kita bisa keluar daripada menjual produk keluar, itu akan lebih banyak lagi. Pertama, potensi alam, kemudian potensi wisata religi, ada juga potensi agro di sini. Yang terkenal memang durian. Durian di sini ada beberapa pedukuhan tuh, setiap pedukuhan itu sekitar 2000 ada 2000 pohon. Ada pohon? Iya. Wow. Itu memang tahunan, kemudian tapi tahunan itu kurun waktu selama kurang lebih 4 bulan. Produk dari awal bulan sampai panen raya sampai habis itu 4 bulan. Pas panen raya itu ramai itu Pak ya? Ramai sekali. Ada eventnya ya? Ada. Nah, yang sudah, kebetulan saya lurah baru gitu, itu belum ada event gitu. Event kemarin itu pas pandemi, itu namanya adalah heboh buah.
Heboh buah. Heboh buah. Iya. Heboh buah diadakan, tapi karena pas pandemi itu hanya terbatas. Tapi sebelumnya itu festival durian. Nah, ini kita tunggu lagi, sudah mulai bisa festival durian. Semoga. Sebentar lagi ya Pak. Semoga sebentar lagi festival durian. Festival durian yang ada itu tadi para pelaku mereka yang punya produk-produk durian itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka menjual. Tidak hanya itu, di situ ada kegiatan seni dan budayanya. Mereka diselingi dengan kesenian dan juga UMKM, produk-produk dari entah tadi apa itu selondok, entah itu geblek, itu ada juga di situ. Harapan ke depan memang bisa tertata lagi, lebih semakin tahun tuh lebih mungkin ada inovasi dan juga tertata, sehingga tadi yang laku itu tidak hanya duriannya saja, tetapi dari produk UMKM itu bisa laku semua. Itu dari wisata agro, kemudian kita kolaborasikan dengan wisata alam. Kolaborasi itu memang tadi tidak hanya sekedar alam, juga dengan pelaku, tetapi kolaborasi antara pemerintah, khususnya kelurahan, juga ada kedekatan kami dengan masyarakat, kolaborasi juga kami kelurahan, juga tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, sehingga nantinya menjadi suatu kesatuan yang itu betul-betul seneng disonggo bareng, susah ayo bicarani dadi seneng. Itu tipsnya ya, jadi disonggo bareng gitu loh. Pak Lurah loh, top. Kalau kita semuanya berjalan sendiri-sendiri itu kayak jarinya itu jalan sendiri-sendiri, nggak mungkin. Buat makan nggak bisa. Masuk makan pakai telunjuk, apalagi pakai jempol ya. Jadi bareng-bareng bisa buat makan gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Lazin sekarang ini kan sebagai salah satu juga pelaku usaha. Ternyata Pak Lurah juga pelaku usaha ya. Tadi belum cerita soalnya. Ini gimana nih melihat teman-teman, dan kebetulan tadi juga ini salah satu usaha dari teman KWT juga ternyata ada di Omah Durian. Monggo Pak silakan. Boleh diceritakan. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan tetap semangat gitu, walaupun ada pandemi, karena di Banjarnegara ini kan merupakan wilayah yang termasuk kawasan dari Borobudur dan juga menjadi jalur lalu lintas dari Borobudur ke Iya ke Borobudur atau ke Jogja, itu tetap lewat Banjarnegara. Sehingga ke depan kita tetap semangat itu. Dan untuk pandemi ini kan pasti ada batasnya. Dan kami alhamdulillah karena di Banjarnegara ini brandingnya tetap durian, itu banyak durian, sehingga kami berpikir untuk mengolah yang kaitannya dengan durian. Iya, ini jadi, Bapak kayaknya punya produk semuanya dari durian ya Pak? Iya, kita berusaha ke sana. Ada soto kembang durian. Soto kembang durian itu. Kemudian ada keripik kembang durian, ada keripik punggi, kemudian keripik kulit durian. Kemudian iya, semuanya pakai dari durian. Kemudian tapi bukannya tajam ya Pak? Bukannya tajam-tajam kan kulitnya? Enggak, yang di dalam. Yang di dalam putih-putih itu kita ambil, kita olah menjadi keripik. Kita buat pati lah itu seperti itu. Kemudian juga kita mencoba membuat geblek pongge, itu juga khas. Gebleknya dari pongge. Iya. Jadi ponggenya dihancurin? Dihancurin. Bikin tepung dulu ya? Ditepung dulu. Alat khusus itu Pak? Butuh alat khusus atau manual? Alhamdulillah, iya pakai alat khusus ya. Khususnya ditepung, ditumbuk. Khususnya ditumbuk. Ya? Belum mesin ini ya? Manual dulu, karena pakai mesin itu ternyata malah remuk itu. Masih belum bisa itu. Alat yang kemarin pakai alat untuk giling kelapa itu juga belum bisa, kemudian pakai giling kopi juga belum bisa. Saking kerasnya itu. Saking kerasnya. Jadi pakai masih manual. Ini respon dari konsumen gimana Pak? Ini kan unik banget nih, semuanya dari durian, tapi nggak semua
nggak semua familiar dengan misalnya kulit duren, isi duren. Itu gimana cara mengedukasi calon customernya Pak? Soto kembang duren. Iya, ya kemarin ketika mendengar seperti itu ya terus langsung mencoba dan malah penasaran ya. Penasaran terus bisa mencoba lagi. Dan kami setiap ada event di luar kami juga ikut serta. Barusan kemarin kami juga ikut di Karangnonggo itu kegiatan dari BRI juga bawa soto kembang duren, kemudian di Sentolo kemarin juga kami ikut itu juga bawa keripik kembang duren dan seterusnya. Pokoknya setiap ada event kami berusaha untuk ikut karena untuk membranding usaha-usaha kami itu yang Alasin ini kan masih banyak yang UKM-nya mikro banget ya, tapi terus ada tawaran dari Pak Lurah tadi besok mau jadi desapreneur gitu ya, terus mau dibangun dibikin event-event yang nanti butuh didukung oleh para pelaku usaha. Terus ini dari Pak Wisnu tawarannya, ayo ikut Sibakul. Itu gimana cara mau menangkapnya kira-kira? Nanti ada KWT dan segala macam. Pak Las ini sebagai salah satu pionir pengusahanya, kira-kira nanti mau itu gimana malah Pak? Lebih menyemangati kami karena itu berarti kan ke depan kami dalam hal marketing itu lebih enak dan banyak yang membantu, itu berarti kan kesuksesannya itu akan lebih mudah. Semakin dekat ya. Oke. Pak, kalau durian itu kan museum, nah menjaga kontinuitas produksi seperti apa? Ya, untuk kembang duren kami simpan Pak di freezer itu. Kebetulan kemarin kami juga ada bantuan dari dinas. Pas musim durian. Pas musim durian. Pas musim kembang duren itu nanti kita kalau berlebih itu kita simpan. Karena terus terang kami juga membeli ya, sehingga kemarin itu dari lingkungan itu juga menjual kembang duren itu ke kami. Oh, sebelumnya kan nggak punya nilai apa-apa kan, rontok aja gitu ya? Ada nilainya, iya. Sehingga itu alhamdulillah punya nilai jual, nilai ekonomi, sehingga mudah-mudahan nanti bisa teman-teman di sekitar juga bisa memblow up itu, sehingga nanti menjadi tidak hanya dari kami pribadi, tapi nanti juga dari yang lainnya kan. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lasin. Tapi ngomong-ngomong di depan kita ini sebenarnya banyak pengusaha ya, ada yang pengusaha gula merah, ya Pak. Boleh berdiri yang punya usaha gula merah. Nah, ini kan juga Kulon Progo soalnya nggak ada yang lain ya. Pak siapa Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin kagungan gendis. Punya gula ya? Iya. Saya juga punya gula Mas. Normal. Saya kolesterol punya. Iya Pak Samsudin ya. Terus yang tadi pengusaha selondok boleh berdiri karena ada beberapa pengusaha boleh berdiri. Monggo. Ini potensi-potensi yang ada di sini. Terus yang punya kerajinan macam-macam, pokoknya yang usahanya kerajinan. Monggo silakan berdiri. Kerajinan. Jadi hasil craft. Kemudian yang tadi unik-unik tadi makanan yang unik, ada lompong, ada apa lagi ya? Kembang duren tadi boleh berdiri, monggo. Iya, ternyata banyak luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Dan gimana Mas Debio, hari ini kita punya pembelajaran dari para pengusaha di Banjaroyo. Ternyata bahan lokal, bahan yang kita tidak terpikir sebelumnya itu bisa ternyata punya nilai ekonomi. Iya, bahan yang biasanya sudah tidak dipakai sudah dibuang apalagi ya. Ternyata ini sangat inspiratif. Matur nuwun ini Pak Lurah, Pak Lasin dan Bapak Ibu semuanya. Semoga ini juga bisa menginspirasi para pengusaha yang di luar sana yang belum punya ide untuk usaha, boleh mencari sesuatu yang ada di sekeliling kita dulu. Benar. Gitu. Dan jangan lupa survei pasar dulu. Percuma kalau kita membuat sesuatu tapi ternyata tidak ada pembelinya. Nah, itu dia. Dan yang terakhir poinnya setelah ini dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY Pak Wisnu, langkah setelah ini apa yang disarankan? Satu step aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetap berkreatif, selalu jeli terhadap apa yang ada di pasar. Artinya selalu ikut perubahan zaman. Kalau sekarang zamannya digital, zamannya IT, ikut.
Gitu. Jadi kalau punya HP jangan untuk lihat aja. Nah, lihat gosip-gosip. Gosipnya Lesti atau siapa gitu. Tapi disebutin loh sama Pak Wisnu. Lesti kan banyak toh yang. Iya. Tapi gunakan alat digital itu kemudian untuk memajukan usahanya Bapak Ibu semua. Dan si Bakul siap memfasilitasi, membantu pemasaran Bapak Ibu. Itu. Begitu ya Bapak Ibu, setelah ini jangan kemana-mana dulu, langsung ke arah sana untuk mendaftar langsung menjadi anggota si Bakul. Begitu ya? Betul, Pak. Terima kasih banyak Pak Wisnu, Pak Lurah, Pak Lasin. Kita apresiasi sekali lagi untuk beliau-beliau dan juga Pak Ifni. Mas Debio sendiri punya catatan apa buat para pengusaha di Banjaroyo? Ya, mungkin pengusaha itu harus seperti duren ya. Seperti duren. Ketika bekerja harus keras seperti kulitnya. Tapi ketika bersikap harus halus seperti buahnya. Dan seperti halnya duren ada filosofinya. Kerja dulu, lagi leren. Nah. Duren. Kerja dulu, baru leren. Nah. Oke, semoga dapat inspirasi juga dari duren ya Bapak Ibu. Kalau saya pesannya adalah pesan duren Pak, kalau nanti sudah keluar durennya. Dan inovasi Pak, selama ini kan orang takut ya pegang duren. Itu karena kan kulitnya adurnya keras itu. Besok diinovasi duren yang halus kayak gini Pak. Duren ya, duren pelontos mungkin ya. Mas, berani jamin nggak? Biasanya yang jual duren itu berani, kalau nggak manis ditukar. Kalau ini? Aku. Berani tukar nggak? Ya paling kon ngekowi kop deh Mas. Nangkap sendiri Mas gitu, di apa dari pohon gitu ya. Iya, baik, terima kasih banyak hari ini sudah banyak inspirasi. Semoga tidak hanya di Banjaroyo tapi semua para pelaku UKM di luar sana di seluruh DIY punya inspirasi untuk terus berusaha. Kita semuanya bisa naik kelas ya. Saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga Dana Keistimewaan yang membuat kita bisa bersilaturahmi hari ini dan akhirnya UMKM naik kelas. UMKM hebat. Kita semuanya dan Jogja istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.